Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tema 5 muatan bahasa Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah teks formulir. Teks formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Jenis teks formulir banyak. Salah satunya formulir pendaftaran, kartu anggota, wesel pos, kartu pos, daftar riwayat hidup, dan slip tabungan. Manfaat apabila kita mengisi formulir yakni menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi bisnis, merekam data transaksi, mengurangi kesalahan pesan dibanding dengan cara lisan, dan sebagai media komunikasi antar orang atau bagian atau organisasi. Tujuan ditulisnya teks formulir yakni meminta dilakukan tindakan atau mencatat kejadian yang telah terjadi. Di sini Ustazah ada contoh yakni formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Di dalam formulir ini ada bagian-bagian yang namanya kepala. Mana yang kepala itu? Kepala itu adalah yang berisi nama lembaga, alamat atau nomor telepon. Kalau di sini yang atas ini adalah kepala formulirnya. Lalu mulai identitas diri sampai nomor kartu pelajar adalah tubuh atau isi. Di sini kita harus mengisinya dengan jelas, lengkap, cermat, dan menggunakan huruf kapital. Kalau bisa kita hindari adanya coretan. Yang di bawah ada tanda tangan dan nama lengkap. Ini adalah penutup. Bisa juga kita beri tempat dan tanggal pengisian. Contoh Surabaya Oktober 2021. Kita beri tanda tangan dan kita beri nama terang, yakni nama lengkap orang yang menandatangani. Selanjutnya kita akan bahas di subtema 2 yakni daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah catatan singkat tentang gambaran diri seseorang. Contohnya seperti yang ada di layar ya. Daftar riwayat hidup ini biasanya digunakan untuk surat keterangan masuk sekolah atau mengikuti kegiatan tertentu, dan lazimnya digunakan saat kita mencari pekerjaan. Ketika kita mengisi daftar riwayat hidup, kita tulis secara jelas supaya mudah dipahami dan dibaca. Dan kita juga harus menulis sejujur-jujurnya. Tulis kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan dalam data pribadi kita tuliskan poin-poin penting saja, seperti nama, nomor telepon, alamat. Tidak perlu kita menuliskan makanan favorit, minuman favorit, seperti itu ya. Lalu di riwayat pendidikan kita isi dengan jenjang yang paling tinggi. Contoh kalau kita memiliki strata 1, kita tulis mulai strata 1 sampai SMA, SMP, SD, dan seterusnya. Kita juga bisa menuliskan riwayat pekerjaan secara lengkap. Kita tulis posisi kita, contoh tahun 2020 sampai 2021 bekerja di PT Wings sebagai sales marketing, contohnya seperti itu. Lalu kita berikan juga foto yang terbaru ya. Selanjutnya kita akan bahas di subtema 3 yakni formulir pengiriman barang. Contohnya seperti yang ada di layar. Digunakan untuk bukti penyerahan barang atau surat jalan. Jadi kalau kita menerima kiriman barang, kita harus mengisi formulirnya dulu. Data pengirim dan penerima. Ketika kita menulis data juga harus yang jelas ya, hindari coretan dan usahakan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yang terakhir ya, ini lembar jawaban ujian. Nanti semisal anak-anak ujian secara by paper ini kita akan menulis di lembar jawaban ujian. Di lembar jawaban ujian ini biasanya ada ketentuan-ketentuan seperti diberi tanda silang. Lalu kalau menghapus harus bersih, ditulis nama, kelas, dan semua datanya harus benar seperti yang ada di contoh. Mungkin cukup itu materi yang dapat Ustazah sampaikan. Nanti anak-anak bisa berlatih lagi dengan mengerjakan latihan soal ya. Ustazah ucapkan terima kasih karena sudah mau menyiapkan video pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.